Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran, antara lain: satu, hendaknya seluruh kebajikan kita laksanakan secara keseluruhan tanpa pilih-pilih menurut kemampuan kita dan dikerjakan secara rutin, dan jangan sekali meremehkan satu amalan baik walaupun itu amal yang kecil, karena kita tidak tahu rahmat Allah itu turun kepadanya. Sebaliknya, jangan sekali meremehkan satu keburukan walaupun itu kecil, siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengannya. Dua, supaya rutin dalam beramal. Suatu amalan meskipun sedikit, jika dilakukan secara terus-menerus lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhan lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Al-Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 84. Para ahli tafsir mengatakan, makna ayat ini adalah setiap orang berbuat sesuai dengan keadaan akhlak yang sudah biasa ia jalani. Patutlah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita semua nikmat yang demikian besar ini, karena hidup kita hanya sementara saja di dunia ini, ibarat perantau atau musafir. Kemudian tiba saatnya ia pulang mudik, syarat dengan bekal dan oleh-oleh, sampai ditunggu oleh sanak familinya,
Sebelum datang waktunya, perasaannya sangat bahagia karena sebentar lagi ia akan pulang berkumpul dengan sanak familinya, membawa bekal dan oleh-oleh yang banyak. Ini mengajarkan kita bahwa semua kita yang ada di sini adalah perantau di bumi. Suatu saat nanti akan mudik ke alam baka. Apakah kita sudah cukup bekal untuk mudik? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 36. Maka rugilah bagi siapa saja yang tidak menggunakan kesempatannya untuk menyiapkan bekal untuk mati dan mudik ke alam akhirat. Siapa yang bisa menjamin umur kita akan kekal selamanya? Siapa yang bisa menjamin hidup kita masih ada besok, lusa, dan hari-hari yang akan datang? Ajal akan tetap mengejar kita dimanapun kita berada. Rumah kita yang abadi bukan di sini di dunia, tapi rumah kita yang sesungguhnya adalah sebagaimana rumah yang pertama kali ditempati oleh Bapa kita umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam di surga. Allah hanya memerintahkan keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa, untuk merantau saja di bumi, kemudian mudik lagi ke asalnya yang dulu. Oleh karena itu, kita tidak lebih dari itu. Kita di bumi diperintahkan cari bekal, beramal soleh dan beribadah sebanyak-banyaknya sambil menunggu panggilan mudik, yaitu kembali ke asal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita milik Allah dan suatu saat nanti kita akan mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terlepas di kelilingmu. Kau nampak cuek dan malam, keringat mengucur deras, namun dalam tetap tabah. Di napasmu kadang
Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Dalam hening sepi ku rindu, menuai padi milik kita, tapi kerinduan hingga hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah menerbitkan dan merah jalan ini. Keriput langitmu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mencari nafkah buat anak-anaknya demi sesuap nasi yang halal, banting tulang bekerja di sawah, di kebun, di pasar, di kantor, di sekolah, dan bahkan sampai ke Malaysia, yang menjadikan semua hidupnya dihususkan untuk anak-anaknya, sehingga perasaan malu itu seolah tidak tampak lagi dalam dirinya ketika bekerja serabutan demi anak-anaknya yang tercinta supaya bisa hidup layak seperti anak-anak yang lain. Seorang ayah rela meninggalkan sanak familinya sampai bertahun-tahun dari negeri orang, sampai ia ditinggal mati oleh ibu bapaknya sendiri demi senyum bahagia anak-anaknya. Maka sadarlah kita semua, perjuangan ayah kita lebih-lebih, hati akan semakin hancur apabila seorang ayah yang dicintai meninggal dunia sebelum panggilan untuk menunaikan ibadah haji datang. Ayah sudah kerahkan tenaganya, peras keringat hanya untuk buah hati belahan jiwa. Maka andai ia masih hidup pada hari ini, tubuhnya yang rapuh dapat kita peluk, raut mukanya yang sudah busuk dapat kita cium. Tapi apa boleh buat, dia sudah lama meninggalkan kita, dan dia jauh di seberang sana. Tidak ada ucapan indah untuk dilantunkan kepada pahlawan tanpa jasa itu, hanya ungkapan doa. Allahumma ghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali walidaina, dosa ayahanda kami, wali ummahatina, dosa ibu-ibu kami, warhamhuma kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil.
maka balaslah kebaikan kedua orang tua kami ya Allah, karena tidak ada yang bisa membalas kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali ayah dan ibu kita dalam sholat tergesa-gesa karena mendengarkan tangisan kita. Berapa kali ayah dan ibu kita tidak sempat berdoa, mengaji dan menunda semua ibadahnya hanya karena tangisan kita anak-anaknya. Kami anak-anaknya larut dalam kesedihan, maka adakah yang bisa mengusirnya ya Allah? Tidak ada yang bisa kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit sekali dada kami ya Allah, tapi hanya Allah lah yang bisa melapangkannya. Kami hanya bisa membesarkan-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam lantunan takbir maka semuanya menjadi hening, perasaan kami menjadi bening dan bersih, karena semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segalanya.
ni'mal maula